Informasi terbaru bagi PPPK tenaga teknis, guru, maupun nakes yang saat ini masih banyak dari mereka yang belum juga diangkat menjadi ASN PPPK maupun PNS. Ada kabar terbaru mengenai honorer teknis yang gugur massal. Apakah akan diangkat menjadi ASN PPPK tahun ini? Simak selengkapnya video ini. Assalamualaikum sahabat semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat, terutama kesehatan berpikir. Kabar terbaru hari ini, kebijakan yang diambil pemerintah mendapat sorotan dari anggota Komisi 2 DPR RI, Mardhani Alisera. Mardhani Alisera menyoroti adanya kenaikan pangkat aparatur sipil negara 6 kali dalam setahun dalam kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB. Ali tidak menilai kebijakan yang diambil Kemenpan RB tersebut adalah hal yang penting. Akan tetapi koridor permasalahan honorer tidak boleh dilupakan bahkan diremehkan begitu saja. Anggota Komisi 2 DPR itu hanya mengingatkan kepada pemerintah untuk terus berupaya mengentaskan nasib tenaga honorer yang tercatat mencapai 2,3 juta orang. Apalagi desas-desus terkait penghapusan honorer secara massal diberlakukan pada 28 November 2023. Melihat mepetnya waktu tersebut, Mardhani meminta pemerintah segera memaksimal waktu yang ada dengan kebijakan yang tepat terkait masa depan honorer. Untuk mereka yang mendapatkan kenaikan pangkat kan sudah jelas sebagai apresiasi atas kinerjanya. Tapi jangan lupa pemerintah masih punya PR dalam memaksimalkan status tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK atau ASN, kata Mardhani dalam keterangannya pada Selasa 18 Juli 2023. Dirinya berharap Kemenpan RB tetap fokus membereskan permasalahan honorer karena hingga kini masih banyak honorer yang belum mendapatkan kepastian akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Mardhani mengatakan, sangat penting bagi honorer untuk mendapatkan pengakuan secara sah dari pemerintah demi meningkatkan kesejahteraannya. Karena selama ini honorer telah banyak mencurahkan waktu dan tenaganya demi jalannya program birokrasi pemerintah. Seyogianya honorer mendapat apresiasi lebih sehingga dapat fokus bekerja tanpa memikirkan status kepegawaiannya. Kami memahami niat baik pemerintah untuk para ASN. Tapi jangan sampai kemudian menyepelekan soal kebutuhan tenaga honorer karena bisa saja pegawai yang sekarang berstatus honorer justru memiliki kapabilitas dan komitmen yang lebih tinggi dari beberapa yang telah menjadi pegawai tetap, paparnya. Selain itu Mardhani juga tak luput berkomentar perihal ketetapan passing grade, PG, yang tinggi, sehingga menyebabkan ribuan peserta gagal massal dalam seleksi ASN PPPK tenaga teknis tahun 2022. Sementara konsekuensinya pun berdampak pada kebutuhan besar di berbagai kementerian, lembaga baik pusat maupun daerah yang tidak mampu menyerap ASN baru. Akan lebih bijak menurut Mardhani apabila pemerintah mengakomodir skema syarat lolos seleksi dari PG menjadi masa kerja honorer sehingga peluangnya lebih besar. Persoalan PG ini menjadi kendala bagi tenaga teknis. Alangkah eloknya jika mengambil langkah humanis dengan mempertimbangkan masa pengabdian kerja menjadi aturan lolos seleksi. Karena secara skill selama ini mereka toh mumpuni, lanjut Mardhani. Mardhani mengatakan bahwa jumlah kebutuhan honorer di bidang tenaga teknis saat ini mendapat porsi sangat banyak baik di lembaga dan kementerian hingga di tingkat pemerintah daerah. Sekian yang dapat admin sampaikan, terima kasih dan semoga bermanfaat bagi sahabat honorer semuanya.